Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada Minggu Kudus hari ini, ketika Tuhan menyertai kita di dalam berbagai aktivitas kegiatan sepanjang satu minggu. Tuhan sudah memimpin melewati berbagai pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Kita tahu bahwa kita jatuh bangun. Kita sadar bahwa kadangkala kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, maka pada hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tema tentang pertobatan sejati. Kita akan buka Alkitab kita. Ada dua bagian yang saya persiapkan untuk kita lihat. Pertama, bahwa dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu Saudara memperhatikan, nanti saya akan membacakan ada beberapa ayat yang saya akan lewati. Lalu nanti kita akan lihat juga Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-20. Dua bagian ini adalah khotbah orang yang begitu Tuhan pakai di dalam Injil Matius, khotbah Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi umat Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Kristus. Sementara di Kisah Para Rasul adalah bicara tentang khotbah Rasul Petrus setelah hari Pentakosta. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saya lanjut ke ayat yang keempat. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah Kaisar sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptiskanmu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu tetap menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu
sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus atau sebagai Juru Selamat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertobatan sejati. Kalau ada pertobatan sejati, maka ada pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Ada pertobatan yang palsu. Ada pertobatan yang tidak benar-benar bertobat. Di dalam Alkitab tentu, secara khusus Perjanjian Lama, berapa kali Tuhan harus marah terhadap orang Israel ketika mereka datang dan beribadah kepada Tuhan, tetapi hati mereka jauh daripada Allah. Ini bukanlah suatu pertobatan yang sejati, ini bukanlah pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Salah seorang raja pertama yang memimpin Israel, Raja Saul, tampaknya kalau kita melihat bahwa ada satu penyesalan, ada satu pertobatan dari Raja Saul. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul ternyata tidak betul-betul menggambarkan bahwa ia adalah seorang raja yang bertobat. Hal ini dinyatakan dengan bagaimana Tuhan menolak dia untuk menjadi seorang raja. Tuhan memberikan kesempatan kepada Saul untuk memimpin Israel. Andai umpama sekiranya Saul betul-betul menjadi orang yang taat kepada Allah, maka Allah akan pakai dia. Tetapi diberi kesempatan, tetapi tidak pernah menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan Saul, ia menunjukkan bagaimana pertobatan yang tidak sungguh-sungguh, hanya sebatas penyesalan atas apa yang dia lakukan. Penyesalan itu bisa dilakukan, dialami oleh manusia siapapun tanpa dia harus percaya kepada Kristus. Orang yang tidak mengenal Kristus bisa menyesal, tetapi penyesalan mereka belum tentu adalah sebuah pertobatan. Oleh sebab itu maka orang percaya harus betul-betul mengalami pertobatan sejati. Orang percaya pasti mengalami yang namanya pertobatan sejati. Dan pertobatan itu harus betul-betul menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Karena itu mengingatkan kepada kita bahwa pertobatan yang palsu itu tidak diperkenankan oleh Allah. Hosea mencatat bagian itu. Aku menyukai kasih setia, bukan menyukai korban sembelihan, bukan menyukai korban-korban bakaran, tidak. Yang kusukai adalah adalah kesetiaan, kebenaran, keadilan, dan bahkan pengenalan akan Allah. Itu yang Tuhan inginkan. Tetapi ketika bangsa Israel membawa korban, maka itu bukan merepresentasikan akan pertobatan mereka. Tidak. Mereka tidak sungguh-sungguh bertobat. Walaupun mereka datang beribadah kepada Tuhan, bawa persembahan, bawa korban bakaran, itu tidak menandakan bahwa mereka pasti bertobat. Sama. Orang Kristen zaman sekarang pun demikian. Jangan berpikir bahwa kita sudah masuk dalam gedung gereja, beribadah kepada gereja, bahkan membawa korban, membawa persembahan, berpikir bahwa saya sudah bertobat. Belum tentu. Suatu ketika saya bertanya kepada seorang pemuda, saya mewawancarai dia, sudah tamat SMA, apakah kamu sudah mengenal Kristus? Apakah kamu sudah bertobat? Lalu dia tidak mengerti apa maksudnya, apa artinya bertobat. Dia tidak memahami apa itu pertobatan. Dia hanya mengetahui bahwa setiap hari Minggu ke gereja, setiap hari Minggu mengambil bagian dalam pelayanan, setiap hari Minggu dari sejak kecil dibawa orang tua ke gereja karena lahir dari keturunan Kristen, papa mama Kristen, orang tua Kristen, tapi tidak mengerti arti pertobatan. Oleh sebab itu maka orang percaya mestinya harus menyadari bahwa pertobatan itu sangat-sangat pribadi. Pertobatan itu sangat penting bagi saudara dan saya. Apa itu pertobatan? Di dalam
kepada Allah, berbalik kepada Allah, berbalik dari perbuatan yang jahat kepada perbuatan yang benar, berbalik dari kegelapan kepada terang. Sehingga ada yang menggambarkan bahwa yang namanya pertobatan itu ketika kita berjalan dalam suatu perjalanan hidup, lalu kita menyadari bahwa kehidupan perjalanan kita yang kita jalani adalah salah, lalu kita memutar arah, putar balik. Kalau tahu jalannya lurus, wah, berbahaya. Tetapi siapa yang menyadar mengingatkan kita untuk bisa berputar balik? Siapa yang menyadar mengingatkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk kembali dari kegelapan kepada terang? Karena hidup kita adalah hidup yang sejatinya adalah berdosa. Pertobatan merupakan sikap sadar seseorang untuk berbalik dari dosa, kembali kepada Allah dengan hati, dengan pemahaman, dengan emosi, dan juga dengan kehendak yang baru. Itu suatu gambaran yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Alkitab tentang bagaimana kehidupan pertobatan itu. Secara sadar seseorang untuk balik dari dosanya. Karena itu kita bersyukur kalau ada di dalam diri kita, kita melakukan dosa dan kita sadar bahwa kita harus kembali, harus berbalik dari dosa itu, tinggalkan dosa itu. Ingat, ini adalah sebuah karya Allah yang begitu luar biasa. Jadi bertobat itu bukan tidak sadar, tapi sikap yang sadar dari orang atau dari manusia. Karena dia sadar ini sesuatu yang salah, ini sesuatu yang keliru. Kembali kepada Allah dengan hati, dengan perbuatan, dengan sikap, dengan emosi, dengan pemahaman, dan juga dengan kehendak yang baru. Yang namanya manusia, maka kita percaya bahwa kita punya kehendak, kita punya emosi, kita punya pemahaman, dan juga kita punya hati. Pertobatan dimulai dari hati. Di dalam sebuah tulisan menyebutkan bahwa pertobatan itu adalah mengubah cara hidup kita, mengubah cara hidup seseorang sebagai akibat dari satu perubahan yang total. Pemikiran kita, sikap kita, hati kita terhadap dosa dan terhadap kebenaran. Dan dalam pertobatan tersebut maka seseorang diberikan apa? Pemahaman yang sebenarnya tentang apa? Sifat kekejian, sifat dosa, sifat kejahatan. Oleh sebab itu maka pada akhirnya mereka membenci dosa, lalu mencintai Kristus. Inilah sebuah pertobatan. Manusia perlu bertobat? Tentu saja. Kita perlu bertobat? Iya. Kenapa kita perlu bertobat? Secara khusus perlu mengalami pertobatan sejati. Karena kehendak Allah, kemurahan Allah, kemauan Allah bahwa manusia itu diselamatkan. Allah tidak ingin manusia binasa. Allah tidak ingin manusia mengalami maut. Kalau demikian kenapa ada yang dihukum? Kenapa ada yang binasa? Itu bukan kehendak Allah, tetapi karena manusia berdosa dan upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu cinta kasih Allah begitu besar kepada manusia. Dia begitu sabar menantikan engkau dan saya mengalami suatu pertobatan. Tapi ketika manusia, oleh karena kedegilan hati manusia, oleh karena kebebalan manusia, oleh karena kekerasan hati manusia, maka manusia sendiri yang membuat dirinya terhukum di hadapan Allah. Bukan karena Allah kejam, bukan karena Allah keji, bukan karena Allah tidak mengasihi, tetapi karena manusia yang tidak mau bertobat. Ketika Allah menyatakan kehendaknya, Allah menyatakan tanda-tanda, Allah menyatakan mujizatnya, Allah menyatakan kebenarannya, Allah menyatakan firman-Nya, dan manusia tetap menutup hati manusia, maka manusia membiarkan dirinya binasa, membiarkan dirinya di dalam bayang-bayang murka Allah. Kurang apa? Tanda, mujizat, keajaiban yang dilakukan oleh Musa di hadapan Fir'aun. Tetap saja Fir'aun mengeraskan hati. Kurang apa tanda-tanda, mujizat dan perbuatan yang ajaib yang dilakukan
dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia hadir di dalam dunia ini. Tetap saja orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, manusia tidak menerima dia. Manusia menolaknya. Pertobatan sebagai tanda kemurahan hati Allah kepada kita. Siapa yang membuat manusia bertobat? Allah. Oleh sebab itu dalam Kisah Para Rasul maka Lukas mencatat, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin mereka kepada sebuah atau suatu kehidupan. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 18 atau Roma juga berbicara, Rasul Paulus dalam Roma pasal 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah, kesabarannya, kelapangan hati Tuhan? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Begitu panjang sabar Allah, begitu murahnya hati Allah, begitu besar cinta kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Kalau Tuhan tidak mengasihi, maka kita semua binasa. Kita semua di bumi hanguskan, dihukum di dalam penghukuman yang kekal. Oleh sebab itu, maka seorang tokoh reformator, seorang reformator Martin Luther pernah mengatakan begini, Tuhan dan Guru kami, Yesus Kristus berkehendak agar keseluruhan hidup orang percaya harus bertobat. Siapapun kita, tidak peduli engkau tua atau muda, besar atau kecil, perempuan laki-laki, punya jabatan kedudukan apapun, semua harus bertobat. Pertobatan itu harus terjadi. Pertobatan itu harus dilakukan. Pertobatan itu harus dialami. Pak, saya nggak perlu bertobat. Saya dari sejak kecil Kristen, ikut orang tua, ikut papa mama. Saya katakan, coba kamu renungkan, kamu pikirkan momentum di mana Allah berkarya di dalam kehidupan kamu dan mengubahkan hidupmu, sehingga kamu punya pemikiran, punya cara pandang, bahkan punya hati yang mengasihi Tuhan. Kadang-kadang kita orang Kristen susah untuk membedakan udah bertobat atau belum. Sama orang Israel juga nanti mereka berpikir bahwa kami adalah keturunan Abraham, kami anak-anak Abraham, kami tidak perlu mengalami kemerdekaan lagi, kami tidak perlu mengalami pembebasan lagi, kami tidak perlu mengalami anugerah keselamatan karena kami adalah keturunan Abraham. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kenapa kita harus bertobat? Dan pertobatan itu adalah pertobatan sejati. Kita adalah manusia berdosa, para pemberontak terhadap Allah, orang-orang yang melawan Allah, orang-orang yang betul-betul tidak tahu diri pada Allah. Itulah hidup saya dan hidup saudara, hidup kita manusia, memberontak, melawan. Karena itu di dalam khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan juga yang disampaikan oleh Rasul Petrus, bicara tentang bagaimana kondisi manusia yang berdosa. Manusia tidak bisa melarikan diri dari murka Allah. Siapa gerangan engkau? Siapakah engkau sehingga engkau bisa melarikan diri dari hukuman Tuhan, dari hukuman Allah, dari murka Tuhan, dari kemarahan Tuhan? Jangan pernah pikir bahwa engkau bisa melarikan dari murka Allah. Itu yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia mendapatkan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang begitu berbondong-bondong datang kepadanya. Lalu berpikir bahwa karena mereka adalah orang Farisi, orang Saduki yang memahami akan kebenaran kitab suci, lalu mereka pikir, untuk apa kami bertobat? Kami tidak akan mungkin menghalangi hukuman Allah. Yohanes mengatakan, memang siapakah engkau? Tidak ada yang membuat engkau, tidak ada yang menjadikan engkau bisa lari dari murka Allah, kecuali hanya satu: engkau perlu bertobat, engkau perlu pertobatan.
Petrus juga mengingatkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, bahwa mereka adalah para pendosa. Mereka tidak tahu kebenaran Allah, sama para pemimpin, sama dengan nenek moyang mereka yang menyalibkan Kristus, yang membunuh Kristus, yang menyiksa, yang menganiaya Kristus. Maka Petrus katakan, kamu juga sama seperti pemimpin-pemimpinmu yang menyalibkan Kristus itu. Kamu juga berdosa, karena itu kamu perlu pertobatan. Sadarlah dan bertobatlah. Kita adalah manusia-manusia berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Kalau manusia merasa bahwa dirinya tidak berdosa dan tidak memerlukan pertobatan, maka manusia menipu dirinya sendiri. Yohanes mencatat dalam 1 Yohanes 1:9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita. Jika kita tahu, kita sadar kita berdosa, dan kita mengaku dengan jujur di hadapan Allah, mengaku dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, Ia adalah setia dan adil. Ia akan memberikan pengampunan itu kepada kita. Karena itu, ketika kita berdosa melakukan kejahatan, tanpa harus dipaksa untuk mengakui kesalahan, jujurlah di hadapan Allah dan jujurlah kepada sesama. Manusia bisa kita sembunyikan, bisa kita tutupi, bisa kita berdalih dari mereka. Tetapi ketika kita melakukan kejahatan, kita tidak bisa berdalih dan bersembunyi daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengalami pertobatan yang sejati, karena dengan pertobatan sejati maka ada pengampunan dosa. Tanpa pertobatan sejati tidak mungkin ada pengampunan dosa. Tanpa pertobatan yang sejati tidak mungkin ada pengampunan. Karena itu perlu pertobatan. Bertobatlah, maka akan ada pengampunan lagi. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, Dia mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang tersesat, yang berdosa, yang bersalah. Dia tidak menghukum, tapi Dia mencari. Karena itu Dia datang memanggil dengan satu panggilan secara umum melalui Injil. Tapi manusia, ketika manusia mencari yang jahat, mencari yang melakukan pelanggaran, manusia datang untuk apa? Menghukum. Contoh, ketika negara mendapatkan orang yang melakukan kejahatan, lembaga keamanan mendapatkan orang yang melakukan kejahatan, tiba-tiba orang yang melakukan kejahatan itu dipenjara dan pada akhirnya dia keluar dari penjara, maka buron itu dicari untuk apa? Untuk dihukum. Buron itu dicari untuk apa? Untuk diadili, untuk diminta pertanggungjawaban, dan bahkan untuk dihukum lagi. Bayangkan kalau kita mengikuti berita sekarang, pembunuhan yang sudah 8 tahun terjadi, pembunuhan kepada sepasang kekasih, Vina dengan kekasihnya, sudah 8 tahun kasus itu terjadi. Orang yang ditangkap pada permulaan kasus itu sudah keluar sampai sekarang. Kemudian baru ada lagi tersangka yang ditangkap. Ditangkap untuk apa? Bukan untuk dikasih, bukan untuk kemudian diberikan kemerdekaan, bukan untuk diberikan sukacita dan sejahtera, tapi diminta untuk apa? Mempertanggungjawabkan perbuatan. Diminta untuk apa? Diminta untuk ditahan, dikurung di penjara. Tapi Kristus datang. Dia datang untuk mencari saudara-saudara yang berdosa, yang mau bertobat, supaya apa? Dikasihi, dicintai. Itulah bedanya Allah dengan manusia. Karena itu Dia datang, Dia menginginkan kita bertobat supaya ada pengampunan dosa. Ayat yang kelima dari Injil Matius tadi mengatakan, maka datanglah para penduduk, datanglah kepadanya orang-orang banyak dari berbagai tempat, Yerusalem, Yudea,
mereka mengaku dosa mereka. Dalam Kisah Para Rasul, Petrus juga mencatat di sana, bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Pertobatan sangat erat kaitannya dengan pengampunan dosa, penghapusan dosa. Karena itu di dalam bagian lain berkata, ketika orang menyatakan bahwa dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Barang siapa menyatakan bahwa dosanya telah diampuni, maka ia akan diampuni. Perlu sekali bagaimana kita memahami bagian ini. Mengakulah di hadapan Tuhan, maka dia akan mengampuni dosa. Dan dosaku ketika aku mengampuni, memohon pengampunan kepada Tuhan. Seorang pemungut cukai dan seorang Farisi yang datang berdoa kepada Allah. Seorang Farisi tentu saja dengan jubah keagamaannya yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Orang akan berpikir bahwa dia adalah orang yang begitu rohani, orang yang begitu baik, orang yang begitu suci. Sementara pemungut cukai ini adalah orang yang biasa-biasa. Tapi ketika mereka datang berdoa kepada Allah, pemungut cukai ini berdoa dan tidak berani menengadah Allah. Dia tertunduk, tersungkur, dia memukul dirinya. Dia menyadari bahwa dia adalah manusia yang berdosa. Tapi orang Farisi, dia berdoa dengan keberaniannya, dengan kesombongannya, menengadah, lalu mengatakan bahwa saya tidak seperti pemungut cukai. Saya tidak seperti dia yang berdosa. Saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya melakukan puasa, saya memberikan persembahan. Semua dilakukan. Tapi ketika mereka selesai berdoa dan kembali ke rumah, maka seorang pemungut cukai dikatakan dibenarkan oleh Allah. Oleh sebab itu, maka pengampunan dosa sangat erat kaitannya dengan sebuah pengakuan yang jujur, bertobat di hadapan Tuhan. Kenapa kita perlu pertobatan yang sejati? Karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang Yohanes Pembaptis sampaikan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius mencatat juga dalam pasal 4 ayat 1, ketika Yesus berkhotbah, maka Yesus juga menyampaikan hal yang sama. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat, apa maksudnya? Kerajaan Allah sudah dekat mengandung dua makna, dua pengertian. Bagi orang yang percaya kepada Allah, maka kerajaan Allah itu menghadirkan shalom, menghadirkan damai, menghadirkan sejahteranya Allah. Oleh sebab itu bertobatlah, karena dengan bertobat engkau akan menikmati, menerima, mengalami damai sejahtera Allah itu. Tetapi juga bicara tentang kerajaan Allah sudah dekat, bicara bahwa akhir zaman, penghukuman akan segera juga dilakukan. Karena Kristus sudah datang dalam dunia, maka mulai memasuki zaman yang baru. Karena itu Tuhan sudah dekat menjadi sebuah pernyataan yang begitu penting yang disampaikan dalam sebuah kitab suci, secara khusus Petrus yang menulis bagian itu. Bertobatlah karena akan ada penghakiman, ada akhir zaman, ada penghukuman sudah dekat. Kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak akan mengalami yang namanya damai sejahtera itu, tetapi engkau akan mengalami penghukuman, penghakiman. Karena itu bertobatlah. Maka di dalam bagian yang kita baca tadi, kapak sudah tersedia pada pohon, alat penampi sudah tersedia pada tangannya, untuk memisahkan mana yang gandum, mana yang lalang, mana yang kambing, mana yang domba, mana yang umat Tuhan, mana yang tidak mau percaya kepada Kristus itu. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Engkau tidak tahu, saya tidak tahu kapan hari Tuhan memanggil kita.
Karena itu bertobat sebelum Tuhan panggil kita, sebelum kematian menjemput kita. Setelah kematian menjemput kita, tidak ada lagi kesempatan untuk kita bertobat. Pak, nanti saya bertobat saja setelah saya mati. Tidak ada pertobatan di dalam atau setelah kematian di sana. Pertobatan itu selama engkau dan saya masih hidup. Maka waktu kisah di mana seorang yang kaya dan juga Lazarus yang miskin, lalu ketika mereka mati, seorang kaya itu melihat bahwa Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Orang kaya itu berkata, enak sekali Lazarus. Dia susah di dunia, dia miskin, dia sulit makan, sulit hidupnya, tapi dia di pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya itu berkata, Bapak Abraham, suruhlah beritakan Injil kepada saudara-saudara. Suruhlah Lazarus kembali. Tidak ada pertobatan setelah kematian. Apa yang disampaikan oleh Bapak Abraham dalam kisah itu? Ada pada mereka kitab Musa, ada pada mereka firman Tuhan, ada pada mereka kitab Taurat. Kalau mereka tidak mau mendengar dan tidak mau bertobat, maka pada akhirnya biarkan mereka sendiri yang mengalami kebinasaan. Kenapa perlu pertobatan sejati? Pertobatan sejati itu mentransformasi hidup kita. Orang yang bertobat hidupnya ditransformasi, hidupnya diubahkan. Karena itu Roma mencatat, jangan lagi menjadi serupa dengan dunia, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau tahu mana yang kehendak Allah, mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang tidak. Apakah hidup kita sudah mengalami transformasi, perubahan? Perubahan dengan cara berpikir, perubahan dengan cara bertindak, perubahan dengan cara atau dalam cara berkata-kata. Jadi mengalami perubahan hidup dari hidup yang lama ke hidup yang baru, dari manusia lama ke manusia yang baru. Pada akhirnya hidup kita menghasilkan buah. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan pertobatan itu menjadi satu sukacita besar ketika pertobatan itu diberitakan. Di dalam Kisah Para Rasul, ketika para murid memberitakan tentang pertobatan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maka mereka begitu senang, begitu bersukacita mendengar pertobatan orang-orang di sekitar mereka. Bukankah orang di sekitar kita juga begitu senang ketika engkau dan saya mengalami suatu perubahan, pertobatan? Wah, dia dulu adalah orang yang terkenal jahatnya menipu, sekarang dia sudah tidak lagi, dia sudah jujur. Ada pertobatan. Dulu dia terkenal, ya, berkata bohong, sekarang enggak, dia ada berkata dengan benar, dengan jujur. Ya, perubahan itu harus terjadi. Cara legalitas agama juga diperbaharui di sana. Maka orang Yahudi, kenapa mereka perlu bertobat? Mereka tidak lagi andalkan cara hidup yang lama dengan cara agama yang lama, tapi mereka mengikuti cara hidup yang diajarkan oleh Kristus itu sendiri. Jadi perlu pertobatan. Karena itu kita perlu mengoreksi diri, perlu memperhatikan diri. Pertobatan sejati perlu untuk menuntun kita kepada kehidupan kekal. Itulah anugerah Allah. Itulah belas kasihan Tuhan. Tanpa pertobatan, tidak mungkin engkau dan saya masuk dan menikmati kehidupan yang unlimited. Tidak mungkin. Maukah engkau menikmati kehidupan yang tanpa batas, tanpa waktu, tanpa limit? Atau hanya ingin hidup yang sementara? Kalau kita diberi kesempatan menggunakan kuota, ini kuota unlimited, pasti semua berebut, semua pakai, semua mau. Tapi bagaimana
mengerti. Bukan sebuah konsep, bukan sebuah teori. Harus nyata dalam kehidupan sehari-hari, ada tipe. Harus nyata di dalam kehidupan keseharian kita aplikasikan. Banyak orang yang memahami, mengerti secara teori, secara konsep, tetapi gagal di dalam mengikuti, menerapkan prinsip pertobatan. Karena itu Agustinus pernah mengatakan begini, Engkau menciptakan kami untuk dirimu, ya Tuhan, dan hati kami selalu gelisah, sehingga kami menemukan ketenangan pada Tuhan. Adakah gelisah ketika kita berdosa? Kalau kita merasa tidak gelisah waktu kita berdosa, ini tandanya jangan-jangan kita belum bertobat. Gak apa-apa, dosanya kecil, kejahatannya kecil. Nanti kecil, lama-lama ditumpuk jadi bukit. Kebiasaan yang kecil dibiarkan, dianggap tidak suatu kejahatan, lalu tidak dituntun kepada satu pertobatan, lama-lama menjadi besar, biasa, lalu meledak. Oleh sebab itu mari dengan hati nurani. Maka John Calvin juga pernah mengatakan, pertobatan, pemulihan gambar Allah bukan terjadi dalam sekejap, tapi kontinu, terus menerus. Bagaimana kemajuan kehidupan kita di dalam mengikut Kristus. Allah menghapuskan kecemaran, Allah membersihkan manusia dari kesalahan, Allah menguduskan mereka, memperbaharui pikiran mereka agar dapat mengalami pertobatan sepanjang hidup. Kapan kita berhenti bertobat? Calvin mengatakan, ketika kita mati, kita baru berhenti bertobat. Pertobatan sejati pertama ketika kita mengenal Kristus, terima Kristus. Tetapi ada pertobatan di hari-hari di mana kita lalui, yaitu ketika kita berdosa, datang pada Allah, mengaku dosa kita, memohon pertobatan, memohon pengampunan. Karena itu, jangan ulangi. Kalau sudah melakukan kesalahan, udah bertobat, jangan lagi kembali melakukan hal yang sama. Jangan seperti Petrus mengatakan, orang yang bertobat lalu kembali lagi, kumat lagi, seperti, maaf saja, hewan yang dibersihkan pada akhirnya kembali lagi ke kotorannya. Kenapa? Dia tidak tahu yang namanya bersih. Dia tidak tahu yang namanya suci. Dia tidak tahu yang namanya benar. Karena memang hidupnya dalam kehidupan yang unclean, yang berdosa. Tapi tidak dengan orang pilihan, tidak dengan saudara dan saya sebagai orang percaya. Karena itu kita bertobat. Kenapa kita hari Minggu perlu ada berita pengampunan dosa, berita pertobatan, berita menyadari ingatan kita telah berdosa. Oleh sebab itu, hal yang terakhir, bahwa ketika kita diminta untuk melakukan pertobatan, ingat, jemaat di Efesus pernah ditegur oleh Tuhan. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula yang engkau lakukan. Ini mereka sudah terima Kristus, sudah pernah melakukan kebenaran, tapi jatuh. Mereka tidak lagi hidup dalam cinta kasih yang mula-mula, kehilangan kasih yang mula-mula. Maka kepada mereka diingatkan, kembalilah, bertobatlah, lakukan apa yang telah engkau pernah lakukan, yaitu mengasihi, hidup dalam kebenaran Tuhan. Sama. Kenapa kepada kita orang Kristen, orang percaya, perlu diberitakan juga pertobatan? Karena jangan sampai kita terlena, kita dininabobokan oleh hal-hal yang jahat, lalu berpikir hidup Kristus, mengikut Kristus, hidup Kristen kita. Oleh sebab itu biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita hidup dalam pertobatan. Mari kita tundukkan kepala.